Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan terdapat 7 perusahaan asuransi di Indonesia yang berpotensi mengalami kerugian hingga mencapai 19 triliun rupiah lebih. Perusahaan itu kini masih dalam status pengawasan dan berpotensi mengalami penurunan nilai manfaat karena masuk dalam penetapan status intensif dan khusus. Seperti apa kondisi industri asuransi di Indonesia saat ini? Berikut ini informasinya. Dalam rapat dengan Komisi 11 Selasa 23 September lalu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiono menyebut, terdapat 7 perusahaan asuransi yang masuk daftar kategori pengawasan intensif dan khusus. Perusahaan tersebut berpotensi mengalami kerugian hingga 19,34 triliun rupiah. Berikut penurunan nilai manfaat bagi pemegang polis sebesar 52,91%. Meskipun demikian, industri asuransi secara nasional tercatat masih mengalami pertumbuhan. Berdasar data OJK per Juli 2025, aset industri asuransi mencapai 1.169,64 triliun rupiah atau masih mengalami kenaikan sebesar 3,3% per tahun. Jika dilihat lebih dalam, di periode yang sama, aset asuransi komersial tercatat sebesar 948,4 triliun atau tumbuh 3,99%. Secara umum, permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid dengan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat melaporkan risk-based capital atau RBC masing-masing sebesar 471,23% dan 312,08% yang berarti di atas threshold sebesar 120%. Masih berdasar data Otoritas Jasa Keuangan, pendapatan premi asuransi komersial Januari hingga Juli 2025 tercatat sebesar 194,55 triliun rupiah atau tumbuh tipis sebesar 0,77% per tahun. Adapun pendapatan premi asuransi umum dan reasuransi tercatat masih tumbuh 2,67% menjadi sebesar 91,13 triliun rupiah. Namun yang patut menjadi catatan adalah pendapatan premi asuransi jiwa yang turun sebesar 0,84% dalam periode yang sama. Menanggapi fenomena tersebut, Presiden Direktur Prudensial Syariah Iskandar Ezahuddin menyebut pihaknya optimistis dengan industri asuransi di Indonesia. Hal ini disebabkan penetrasi industri asuransi di masyarakat masih rendah. Oleh karena itu, pihaknya berani untuk meluncurkan produk baru, Pru Heritage Syariah Essential Plan, untuk memperluas pilihan masyarakat dalam memilih produk perlindungan jiwa sesuai syariat. Apabila kita melihat industri ini ada gap ya, di mana penetrasi asuransi di Indonesia ini masih rendah. Pada waktu ini kita lihat penetrasi asuransi dalam lebih kurang sekitar 2,8%. Tetapi kalau kita tengok syariah segmen, estimasinya adalah kurang dari 1%. Nah, kenapa ada kekangan ini? Kenapa ada gap? Faktor utama ialah kekurangan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setakat ini, kebanyakan produk yang dikeluarkan di industri adalah fokus kepada affluent segment. Tetapi apa yang tertinggal ialah the middle class and the lower middle class. Sementara itu, Presiden Komisaris PT Asuransi Jiwa BCA, Christine Setiabudi menyebut, terjadi fenomena tingginya klaim asuransi jiwa, khususnya asuransi kesehatan yang dimulai setelah pandemi COVID-19 turut andil dalam menekan industri asuransi. Sehingga kalau kita melihat antara tahun 2020 terus naik, ini claim ratio yang di atas ya. Puncaknya di 2023 claim rasionya adalah 131%. Nah, di 2024 mungkin perusahaan asuransi juga sudah tidak bisa menahan lagi gitu karena ruginya luar biasa. Mulailah dinaikkan premi asuransi. Premi yang naik rata-rata di tahun 2024 itu adalah sebesar 50%, namun tetap masih minus. Sehingga di tahun 2025 ada juga perubahan kenaikan premi sebesar kurang lebih 15%. Jadi kebayang juga sebetulnya ini nih buat semua pihak, it's not win-win. Ini adalah lose-lose.
Selain asuransi komersial, berdasar data OJK per Juli 2025, asuransi non-komersial yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta asuransi ASN TNI Polri tercatat masih mengalami pertumbuhan tipis secara tahunan. Adapun total aset asuransi non-komersial tersebut tercatat mencapai Rp221,24 triliun atau tumbuh sebesar 0,44% secara tahunan pada Juli 2025 lalu. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.